Ratus tahun sebelum Masehi, kawasan Nusantara didatangi oleh migrasi orang-orang dari kawasan sekitar Cina Selatan. Kedatangan mereka ditenggarai melalui dua jalur utama, yaitu, pertama, melalui jalur darat melewati kawasan Funan, menuju semenanjung Malaysia, kemudian menyebar ke Pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Jalur kedua melalui laut, melewati Kamboja, ke Kalimantan, Filipina dan Sulawesi. Hal ini senada dengan jejak sebaran mereka, baik itu dari sisi DNA, kebudayaan, maupun pengaruh bahasa. Mereka inilah yang dulu disebut dengan orang-orang ras Mongoloid atau orang Proto-Melayu. Sekarang mereka disebut dengan nama orang Proto-Austronesia, atau orang Austroasiatik, atau orang Melayu Purba. Sebagai catatan, penyebutan nama baru ini berdasarkan dari rumpun bahasa yang digunakan. Jadi sebutan nama Melayu di sini sama sekali tidak merujuk kepada sebuah ras, atau sebuah bangsa, maupun suku. Perpindahan masif dari orang Melayu Purba di Tenggarai tidak terjadi atau datang secara sekaligus dalam satu waktu, melainkan mereka datang secara bergelombang dan terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup panjang. Para ilmuwan meyakini bahwa mereka datang ke wilayah Nusantara secara berkelompok, dengan tujuan untuk mencari dan menetap di daerah baru. Berbagai alasan mulai dari bencana alam hingga peperangan, telah menjadi teori para ilmuwan dalam hal sebab migrasi ini terjadi. Namun sayangnya, hingga saat ini hal tersebut masih belum dapat dikonfirmasikan karena masih minimnya bukti-bukti sejarah yang dapat ditemukan. Begitu pula jika kita melihat pada lini masa sejarah, di mana pada era tersebut tidak ditemukan peristiwa katastrofik yang secara logika dapat dimasukkan sebagai penyebab utama dari perpindahan ini. Orang Melayu Purba masih berkebudayaan Neolitikum, yaitu kebudayaan yang menggunakan batu-batu yang diperhalus, baik itu untuk perkakas maupun untuk perhiasan mereka. Mereka juga ditenggarai sebagai penerus kebudayaan megalitik dari orang Melanesia. Mereka telah mampu membuat pahatan-pahatan sederhana pada arca, skarfogus, dolmen, altar, dan berbagai struktur batu-batuan besar lainnya. Kebudayaan megalitik ini lambat laun akan diperhalus kembali penampilannya oleh orang Austronesia, bersamaan dengan kebudayaan logam yang mereka bawa ke wilayah Nusantara. Secara umum, ciri-ciri fisik orang Melayu Purba antara lain, berambut hitam lurus, berkulit kuning atau putih, bertubuh kecil hingga sedang, bermata sipit, berhidung kecil dan atau pesek. Serta ciri khas lainnya adalah berupa bercak biru pada tubuh bayi mereka yang baru lahir. Bercak ini dinamakan Mongolian Spot, yang akan menghilang dengan sendirinya, seiring sang bayi beranjak besar. Sesampainya di kawasan Nusantara, mereka membentuk kelompok-kelompok kecil yang hanya beranggotakan keluarga inti, yaitu ayah, ibu, anak, dan orang tua dari sang ayah atau sang ibu. Mereka adalah kaum nomaden yang akan selalu berpindah-pindah tempat sesuai dengan konsep bercocok tanam ladang berpindah. Di mana artinya, sesaat mereka telah memanen tanaman di sebuah ladang, maka mereka pun berpindah tempat untuk membuka ladang baru, yang kemudian ditanami dengan tanaman lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian seterusnya, hingga suatu waktu mereka akan kembali lagi ke titik areal ladang semula. Karena itulah mereka cenderung mendiami hunian sementara, baik itu berupa gubuk atau gua alam, untuk memudahkan mobilitas mereka. Selain itu, orang Melayu Purba juga hidup dari berburu dan hasil hutan bukan kayu, seperti madu, buah-buahan, dan lain sebagainya, yang terdapat di dalam kawasan antar ladang-ladang mereka. Kawasan ini biasanya ditandai dengan tegakan-tegakan pohon, yang berfungsi sebagai penunjuk jalan dan juga pembatas wilayah kekuasaan mereka. Mereka adalah kaum tertutup yang sangat protektif atas kawasan ladang yang menjadi sumber kehidupan mereka ini. Jika ada yang secara tidak sengaja melintasi kawasan ladang mereka, maka mereka pun tidak akan segan-segan untuk menyerang, karena dianggap sebagai sebuah upaya untuk merebut kawasan, atau sebagai sebuah pernyataan perang. Maka pada era tersebut, diperkirakan tidak sedikit kelompok-kelompok yang mengalami kepunahan akibat dari peperangan di antara mereka. Orang Melayu Purba adalah kaum yang menganut sistem parental. Tidak ada perbedaan hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal warisan dan atau hutang. Kepentingan keluarga inti menjadi prioritas utama, di atas segala kepentingan lainnya. Jika ada anggota keluarga yang menikah dan mempunyai anak, maka keluarga kecil ini akan dipaksa keluar untuk membentuk kelompok baru yang berlokasi tidak terlalu jauh dari kelompok awal mereka. Hingga terbentuklah sebuah kawasan luas berbasis kekerabatan, yang bersifat turun-temurun. Kelak kawasan ini dikenal dengan nama kawasan adat, atau hutan adat.
Meskipun bersistem parental, namun laki-laki sebagai kepala keluarga, apakah itu sang ayah atau laki-laki tertua, memiliki otoritas tertinggi. Dialah yang mempertahankan dan mengajarkan kebiasaan-kebiasaan leluhurnya kepada anggota yang lain. Lambat laun, kebiasaan-kebiasaan ini menjadi sebuah tradisi, adat, dan kepercayaan yang menjadi ciri khas dari tiap-tiap kelompok kekerabatan. Maka dari itu, tidaklah mudah bagi seseorang yang kehilangan kelompoknya untuk dapat bergabung dengan kelompok lain. Bagi sebagian orang Melayu purba di beberapa daerah, binatang-binatang seperti kerbau atau burung mempunyai arti tersendiri dalam tradisi dan kepercayaan mereka. Tradisi dan kepercayaan ini kelak diadopsi oleh orang Austronesia atau orang Melayu kuno sebagai bagian dari atribut pakaian utama mereka, penghias rumah, dan lain sebagainya. Bagi orang-orang Melayu kuno, mengenakan atribut tersebut melambangkan keperkasaan, kekuatan, dan kewibawaan. Selain itu, atribut ini juga berguna untuk menghalau atau menakut-nakuti pihak lawan mereka dalam peperangan. Dengan berjalannya waktu, sebagian orang Melayu purba berasimilasi dan berakulturasi dengan para penduduk terdahulu di Nusantara, yaitu orang Sahul dan orang Melanesia. Hingga terlahirlah generasi baru yang bercirikan antara lain, berkulit sawo matang atau hitam, berambut ikal, berhidung kecil dan atau pesek, serta berperawakan sedang. Sementara hasil dari sisi akulturasi budaya, atau saling adopsi kebiasaan-kebiasaan dan keilmuan di antara mereka, melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, dan meningkatnya tingkat ilmu pengetahuan di penduduk awal Nusantara. Selain keilmuan dalam pemanfaatan batuan besar, mereka juga di Tenggarai mengalami peningkatan dalam keilmuan pembuatan kapal, dan navigasi. Hingga inilah yang memungkinkan bagi ketiga kelompok penduduk awal Nusantara, berikut dengan keturunan hasil percampuran mereka, mampu menyebar ke berbagai wilayah Nusantara. Terlebih lagi, keilmuan bahari ini kelak akan semakin disempurnakan oleh bangsa Dravida dan Austronesia yang datang ribuan tahun kemudian. Di sisi lain, dengan semakin bertambahnya keilmuan bahari, maka tidak menutup kemungkinan pula terjadi arus perpindahan balik dari kawasan Nusantara ke beberapa wilayah mancanegara. Teori arus balik inilah yang kemungkinan menjadi pemicu teori beberapa ilmuwan dunia yang menyatakan bahwa orang Austronesia sebenarnya berasal dari kawasan Nusantara, bukan dari kawasan Asia ataupun Taiwan. Lagi-lagi hal ini masih belum dapat ditetapkan, karena tidak adanya catatan maupun bukti sejarah pendukung, selain dengan metode penelitian DNA. Keberadaan orang Melayu purba murni di Indonesia saat ini, bisa dikatakan sangat langka bahkan telah mendekati kepunahan. Satu-satunya suku yang dapat dikategorikan sebagai orang Melayu purba murni, adalah suku Punan Batu di Kalimantan. Namun demikian, pengaruh dari warisan budaya, tradisi, dan bahasa mereka, masih dapat dijumpai di berbagai macam suku-suku di Indonesia, yang antara lain seperti, suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Lampung, suku Kerinci, suku Tautawana, dan suku Togutil. Namun jika merujuk pada hasil penelitian DNA dari lembaga Eijkman, maka jejak keturunan dari orang Melayu purba juga meliputi antara lain, rumpun suku Sunda, rumpun suku Jawa, rumpun suku Dayak, rumpun suku Melayu, suku Toraja, dan orang Manggarai. Sementara di kawasan mancanegara, orang Melayu purba inilah leluhur awal dari orang-orang Mon Khmer yang tersebar di Kamboja, Vietnam, Laos, dan Thailand. Temuan hasil penelitian ilmiah berdasarkan DNA pada suku-suku di Nusantara ini, sekaligus mematahkan teori sejarah sebelumnya yang menyatakan antara lain, bahwa orang Sunda dan orang Jawa tidak termasuk dalam keturunan orang Melayu purba. Namun begitulah keilmuan sejarah. Sejarah bukanlah keilmuan pasti, dia akan selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu.